kasih Pak Dhani. Bapak Ibu, ini nanti pada pelatihan ini, jadi kita kan memahami jemaat yang sedang mengalami krisis kehidupan. Ini Bu Iis menyampaikan materinya selama 60 menit dan nanti ada tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di pertengahan itu boleh Bapak Ibu akan melontarkan pertanyaan atau bagaimana begitu ya kepada Bu Iis, itu bisa melalui chat dulu. Kalau dalam pertengahan itu ada kepikir apa gitu, biasanya pertanyaan itu kan kadang kalau menunggu kan lupa, itu bisa disampaikan melalui chat ya, melalui chat di Zoom ini. Nanti kita akan saya mencatatnya dan Bu Is nanti dalam pertengahan akan diselipkan tanya jawab ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Is untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Bu Nurani dan Bapak Ibu semua, selamat malam. Nah, tema kita adalah memahami. Nah, tadi Bu Nurani mengingatkan saya, apakah ada semacam simulasi gitu? Mungkin kalau simulasi melalui Zoom gitu tidak terlalu efektif sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang mau memperagakan silakan. Tetapi saya memang tema ini saya tidak mengkhususkan untuk bicara tentang proses konselingnya. Hanya memang di slide berikutnya, di slide-slide hampir akhir, saya memberikan tips bagaimana cara kita berespon menghadapi orang krisis. Itu seperti apa? Cara kita beresponnya. Begitu. Nah, kalau dalam bagian cara berespon ini nanti mau diperluas atau sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, silakan bertanya. Nanti saya akan coba menjawab. Seandainya Bapak Ibu merasa begini, wah kita ini perlunya itu sebenarnya proses konselingnya atau proses pendampingannya, misalkan seperti itu butuh sesi sendiri, karena itu bicara tentang banyak aspek keterampilan dasar konseling. Seperti itu, tapi mungkin kapan-kapan ya. Tetapi kalau topik ini nanti bagaimana menghadapi krisis secara teknis dasar, saya akan berikan di slide yang ke-30 nanti, begitu ya. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan menyampaikan bagaimana kita memahami orang mengalami krisis. Di dalam menolong mereka yang sedang krisis atau kita yang sedang krisis atau menolong orang sedang krisis, saya suka dengan kutipan ini yang saya gunakan yang di sebelah kanan. Yaitu ini saya bacakan. The struggle you are in today is developing the strength you need tomorrow. Itu menjadi pegangannya. Waktu kita mengalami krisis, waktu kita ketemu orang sedang mengalami krisis, ini prinsip yang kita pegang. Bahwa struggle, perjuangan, kesulitan menghadapi krisis pada hari ini, sebenarnya itu dasar pengembangan kemampuan seseorang yang dia butuhkan untuk masa depan. Nah ini prinsip ini atau kutipan ini sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan, bahwa tidak pernah ada krisis dalam kehidupan kita yang itu bagian dari kebetulan yang Tuhan izinkan terjadi ya, kebetulan. Pasti tidak ada yang kebetulan. Nah itu pegangan prinsip kita. Jadi tiap kali kita ketemu krisis, ini yang jadi pegangan. Roma 8:29, Roma 8:28 begitu ya. Dan kita juga berikan pada orang. Walaupun sekali lagi orang yang dalam krisis yang sedang pada kondisi yang sangat down, mungkin kalimat ini tidak muncul, tetapi ini yang kita pegang. Nah, kapan krisis itu? Kapan kondisi itu kita tidak boleh melontarkan atau belum melontarkan ini? Nanti saya nanti sampaikan bagian ini ya. Dan dasarnya adalah Ibrani 2, 17-18 dan 3 ayat 1. Saya sudah tuliskan di layar ini. Saya akan bacakan demikian. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan
dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dan pasal 3 ayat 1, next. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Gitu. Jadi apa yang menjadi dasar pelayanan kita untuk menolong mereka yang krisis atau kita sedang mengalami krisis, ayat ini yang menjadi pegangan. Yaitu apa? Satu, kita mempercayai kita ini punya imam besar, rasul dan imam besar. Yaitu imam, kenapa sebut menjadi penting sekali saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu imam besar. Karena imam besar itu adalah perantara. Ya, jadi kalau kita selalu belajar tentang nabi, imam, dan rasul, nah penegasan rasul adalah penegasan bagaimana utusan Tuhan atau murid Tuhan, dan bagaimana memandang Kristus itu juga sebagai imam besar pengantara. Karena pada waktu orang dalam krisis, atau kita dalam krisis, kita itu seakan-akan sendiri. Apapun bentuk krisisnya, kita itu merasa sendiri dan tidak berdaya. Nah, fungsi imam itu pengantara antara Allah dan manusia, ya, pengantara. Ya. Jadi pengantara. Jadi kita percaya kita ini sebagai tim pembesuk, sebagai konselor pengantara, dan pengantara agung itu adalah Kristus sendiri. Nah, dua prinsip utama yang kutipan dan dasar Alkitab inilah yang kemudian menjadi dasar pertolongan atau dasar kita mendampingi mereka yang dalam krisis. Nah, sekarang krisis itu sebenarnya apa? Next. Kita sampai kepada masalah teknis atau hal teknis. Krisis seperti apa? Next. Krisis adalah suatu keadaan mental yang melemahkan. Melemahkan secara fungsional sebagai dampak dari respon seseorang terhadap satu peristiwa yang dianggap sangat berbahaya, sehingga menyebabkan ia merasa stres, tidak berdaya, frustasi, ada yang depresi, dan tak dapat menanggulanginya secara efektif dengan cara yang biasa dipakai. Jadi kalau orang ini menghadapi krisis nggak ya? Ini termasuk krisis apa enggak? Seseorang krisis, aku ini sedang krisis atau apa gitu ya. Nah, krisis atau tidak itu adalah memang berbeda tiap orang. Mungkin kita punya pengalaman yang sama, tapi cara kita berespon berbeda. Nah, kalau keadaan mental sampai kondisi tertentu ya, sampai kondisi membuat mentalnya lemah sekali, kemudian sampai kepada ini kondisi berbahaya dan dia tidak berdaya, dia kita bisa sebut dia mengalami krisis. Nanti kita akan lihat krisis ini besar atau tidak tergantung dari orang itu sendiri, tergantung respon yang bersangkutan. Saya ulangi, respon yang bersangkutan terhadap kondisi itu menjadi krisis besar, atau bagi peristiwa yang sama bagi orang lain bisa di krisisnya tidak sebesar itu. Misalkan kalau ada satu keluarga mengalami kondisi pandemi, kemudian pandemi ekonomi susah luar biasa, ya, yang berespon ini kondisi keuangan kacau luar biasa. Yang merespon kondisi ayah, ibu, anak akan berbeda. Nah, itu jadi satu keluarga akan mengalami krisis karena kondisi keuangan. Tapi cara berespon terhadap kondisi itu, kemudian setelah tahu cara berespon bagaimana dia itu menyebabkan seperti apa, nah itu sangat berbeda. Dan itu akan kita bisa melihat krisisnya berat atau tidak berat. Jadi artinya krisis yang terjadi pada seseorang tidak tergantung dari peristiwanya, tetapi dari cara dia berespon terhadap krisis itu. Jadi kalau mau saya ingin singkatkan untuk kita mempermudah memahami, mari kita lihat ini. Next.
Jadi aspek utama terjadinya krisis adalah respon seseorang, begitu. Respon seseorang. Beda sekali misalkan kalau ada kondisi ditinggal pasangan hidup. Beda sekali orang meresponinya kalau itu ditinggal sangat mendadak atau ditinggal ketika sudah mengalami sakit yang panjang misalkan. Cara berespon terhadap kondisi krisis itu tergantung bagi tiap-tiap orang. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara singkat, tetapi kita mesti pahami banyak faktor. Ada beberapa peristiwa yang hampir selalu dapat menyebabkan krisis, walaupun kadang orang yang mengalaminya tidak segera merasakan. Ini poin yang kedua. Jadi kalau orang kehilangan orang yang dikasihi itu, kalau surveinya secara umum, maka orang akan mengalami stres 100%. Jadi stres yang tertinggi itu adalah stres kalau kehilangan orang yang dikasihi, gitu. Jadi meninggal. Kemudian perceraian itu adalah nomor 2. Perceraian itu membuat orang stres di kondisi nomor 2, begitu. Ya, jadi sekali lagi itu secara umum tergantung orang secara umum akan mengalami stres. Tetapi ada yang tidak dirasakan sekarang, ada yang dirasakan nanti. Jadi peristiwa terjadi itu kadang-kadang orang itu biasa-biasa saja begitu, atau dia bisa mengatasinya. Tetapi mungkin satu waktu bisa muncul. Nah, ini loh yang seringkali juga kita mesti bijaksana menghadapi orang kalau dalam menghadapi krisis. Dan beberapa orang mengalami krisis itu tanpa, mari ini menjadi penting sih, krisis tanpa pemicu yang sebenarnya. Jadi artinya krisis itu dirasakan, diresponi itu adalah persepsinya. Belum terjadi, tapi sudah membayangkan, jadi sudah krisis duluan. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang dalam krisis, dalam kondisi ini, jadi peristiwa sebenarnya belum terjadi, berarti kita menghadapi seseorang dengan banyak kerumitan pikirannya. Atau ada orang yang memang krisis pemicunya jelas. Nah, peristiwa yang krisis yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat tuh krisis yang sebenarnya seperti apa. Mari kita lihat ini. Next. Pada umumnya krisis dapat dibagi dalam 3 jenis sumber krisis ya. Krisis darurat, perkembangan, dan eksistensial. Jadi artinya ini krisis beneran. Bukan krisis yang tadi yang saya sebutkan tanpa dipicu krisis yang sebenarnya ya. Tapi ini kalau seseorang kita membahas kalau ini sumber krisis, jadi krisis itu sebenarnya terjadi. Ada 3 sumber krisis. Kita lihat satu-satu. Krisis darurat itu seperti apa? Next. Krisis darurat atau emergency, situasional, or accidental crisis. Krisis yang dipicu oleh situasi yang gawat, yang tidak terduga. Tiba-tiba menimbulkan goncangan, kekalutan, kehilangan seseorang, sesuatu yang dipercaya ya, sebagai sumber yang hakiki, saya ulangi, yang hakiki pemuasan kebutuhannya atau sesuatu yang luar biasa yang benar-benar itu sesuatu yang peristiwa sesuatu yang hilang yang luar biasa dan benar-benar tidak diharapkan. Ini misalkan sini ya, kehilangan. Ada orang yang tidak menduga sekali tahu-tahu kehilangan pekerjaan. Kehilangan tabungan yang beberapa waktu kemarin ya, Bapak Ibu mungkin 1 tahun lalu kali ya, mungkin sekarang masih terasa itu, yaitu banyaknya orang yang menabung yang ada kaitannya dengan tabungan. Aduh, kok saya jadi lupa mendadak ini. Terus tahu-tahu itu investasi bodong gitu. Jadi benar-benar itu membuat krisis buat dia, begitu, karena nggak terduga sekali. Dia berpikir uangnya nggak banyak, dia tabungan, dipercaya bunganya lumayan, tahu-tahu hilang begitu. Jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan tabungan, kehilangan orang yang mendukung gitu. Jadi orang-orang dekat begitu. Kedudukan yang tinggi, atau juga krisis darurat bisa mengalami kecelakaan, sakit, operasi besar, kematian anak, kematian orang dekat, atau perselingkuhan. Nah, ini disebut dengan krisis
darurat. Krisis yang dipicu oleh peristiwa yang gawat, yang tak terduga. Benar-benar ini akan menggoncangkan. Ini yang disebut dengan krisis darurat. Next. Nah, krisis darurat ini juga dapat dicetuskan oleh perubahan yang tampaknya positif. Misalkan apa? Kemajuan dalam pekerjaan. Atau mendadak begitu, mendadak terduga hamil anak pertama yang sudah ditunggu, dan itu juga menimbulkan krisis. Atau menjelang pesta pernikahan, atau apa saja gitu, apa saja peristiwa-peristiwa yang bahagia sebenarnya positif, tapi tetap menimbulkan krisis begitu. Jadi artinya waktu kita bicara hal yang pertama, bicara tentang krisis darurat ini adalah satu kondisi yang mengagetkan, yang menggoncangkan, begitu. Sekali lagi, menggoncangkan kemudian akhirnya bisa menimbulkan ketidakberdayaan atau merasa jadi kebingungan, cemas dan macam-macam. Jadi kalau sedemikian, betapa pentingnya kita sebelum mendampingi dan menghibur orang, kita tahu secara jelas persoalan klien kita, persoalan yang kita kunjungi. Tidak segera memberikan statement-statement yang belum tentu tepat. Statementnya. Jadi karena apa? Ya karena kita perlu tahu dulu apa sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sebenarnya rasa krisisnya? Satu contoh, waktu itu ada orang yang ya ini satu keluarga yang menurut teman-teman ini kelihatan harmonis, tetapi mendengar bahwa dia ini menjadi syok luar biasa gitu karena ternyata suaminya ada perselingkuhan. Nah, teman-teman dekatnya, teman-teman dekat teman komisi wanita itu luar biasa kagetnya, dan kemudian dia karena mereka merasa ini kelompok komsel komisi wanita, maka cepat-cepatlah mendengar peristiwa itu langsung datang gitu. Waktu langsung datang kepada si ibu ini, kemudian mereka langsung memberikan penghiburan bahwa dengan berkata dengan iya memang zaman sekarang pria ini begini begitu. Jadi ya si maunya menghibur si ibu ini yang ketahuan bahwa suaminya selingkuh begitu. Di dalam percakapan itu, nah si ibu yang dikunjungi itu biasa-biasa aja, enggak merasa terharu, enggak merasa senang begitu. Dan akhirnya juga ya nampak si tuan rumah, si ibu yang mau dihibur itu enggak begitu suka begitu dengan hiburan-hiburan bahwa zaman sekarang seperti ini, tapi percayai bahwa Tuhan itu akan membela kita istri-istri yang lemah, yang cari Tuhan, gitu-gitu. Dengan respon-respon yang tidak menyenangkan ini, kemudian mereka akhirnya pulang dan heran juga. Kenapa ya begitu? Kenapa dia? Apa mereka bertanya-tanya sendiri? Apa yang salah begitu? Sampai ini menjadi rumit begitu, persoalan jadi rumit, dan berita itu sampai kepada saya dan menanyakan kepada saya, Bu Ii, sebenarnya seperti apa seharusnya? Gitu. Saya selalu mengatakan hal yang sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa cari tahu persoalan utuh, jangan terlalu cepat. Ternyata waktu persoalannya itu lebih rumit, lebih luas, maka muncullah statement dari sang suami. Ngomong apa? Ibu-ibu kalian tahu, ini akhirnya si suami buka suara kepada teman-temannya itu, mengatakan apa? Saya sebenarnya bukan selingkuh. Seperti apa? Enggak. Memang saya merasa susah sekali bahwa kondisi rumah tangga saya. Jadi yang sebenarnya yang selingkuh itu adalah istrinya. Seperti itu. Jadi ya orang mendengar bahwa oh suami itu selingkuh gitu. Nah itu ternyata dari mulut ke mulut belum tentu kebenaran. Nah, jadi itu persoalan jadi rumit, dan ya teman-teman satu kelompok komisi wanita ini jadi sangat nggak enak gitu. Jadi artinya berpikir untuk mendampingi ternyata jadi persoalan menjadi rumit begitu.
Jadi sekali lagi, memahami atau mendampingi, berkunjung kepada orang yang krisis, kita mesti tahu dulu ini seperti apa krisis yang dialami, apa yang dirasakan, kita mesti tahu dulu persoalannya. Yang kedua dulu, krisis karena perkembangan. Next. Sumber krisis yang kedua adalah karena perkembangan, developmental crisis. Krisis yang dipicu oleh suatu tuntutan hidup yang sukar dan berbahaya yang biasanya dialami oleh kebanyakan orang-orang dalam budaya tertentu pada kondisi tertentu dalam perkembangan dan waktu tertentu dalam perkembangan hidupnya. Krisis ini normal sekali dan terjadi sebagai bagian integral dari suatu proses pertumbuhan seseorang. Ya, setiap orang, contohnya, next, yaitu ketika sebenarnya mulai anak disapi itu krisis, lepas susu ibu, toilet training, pertama kali masuk sekolah, memasuki masa pra-remaja, memilih pekerjaan, meninggalkan rumah dalam arti dia harus bekerja di luar rumah, begitu, meninggalkan sekolah, bertunangan, penyesuaian diri dalam pernikahan, kehamilan, menjadi orang tua, usia tengah baya, kehilangan orang tua, menopause, itu semua krisis perkembangan. Sekali lagi, ada orang berkata, enggak kok, saya menopause biasa aja, gitu. Ada orang menopause itu menjadi sangat goncang. Ada orang yang masa hamil itu bahagia sekali. Ada orang hamil itu malah stres. Nah, sekali lagi, respon-respon seseorang terhadap krisis perkembangan ini perlu kita tahu bagaimana cara dia meresponi itu. Sehingga krisis yang dialami itu apa yang dirasakan. Nah, disitulah poin pentingnya kita bisa mendampingi mereka. Yang ketiga, krisis eksistensial. Krisis yang berdampak mengaburkan makna atau tujuan dan kelayakan hidup seseorang. Krisis ini dapat dipicu oleh peristiwa yang mendadak tadi ya. Jadi peristiwa yang pertama, peristiwa mendadak, atau karena proses perkembangan. Jadi dua sumbernya itu membuat dia krisis eksistensial. Dalam kondisi ini mereka merasa tidak berdaya menghadapi kemungkinan terjadinya hal-hal yang bila benar-benar terjadi akan merusak integritas, keutuhan, dan identitasnya. Nah, biasanya ini penting, mari kita lihat berikutnya. Biasanya mereka yang mengalami krisis eksistensial itu memunculkan ungkapan-ungkapan seperti ini. Aduh, saya gagal loh. Saya terlalu tua untuk mencapai tujuan hidup saya. Saya telah kehilangan kesempatan. Saya tidak menarik lagi. Saya sekarang ini janda. Saya sekarang duda. Hidup saya ini tanpa tujuan. Pernikahan saya dengan berakhir dengan perceraian, penyakit saya tidak sembuhkan, saya akan mengalami krisis besar, misalkan keuangan saya habis atau apa. Jadi ungkapan-ungkapan ini muncul. Kalau ditanya, bagaimana cara kita berespon terhadap orang yang sumbernya itu karena sumber krisisnya itu adalah yang mendadak tadi ya, yang mendadak atau perkembangan atau eksistensial seperti apa? Apakah ada yang membedakan? Mungkin tidak. Tetapi itu bisa bercampur sumbernya. Sumbernya sama, responnya bisa macam-macam, tergantung. Jadi pemahaman kita terhadap krisis itu yang pertama mesti kita tahu dulu sumbernya apa ya, orang ini krisis sumbernya apa. Yang kedua yang penting, cara dia berespon terhadap krisis ini seperti apa, cara beresponnya apa. Ini karena macam-macam. Tadi itu ada orang yang bercerai malah dia bahagia. Kenapa? Ada orang bercerai itu malah bahagia. Saya ketemu dengan banyak orang yang perceraian itu membahagiakan karena sang suami terlalu merugikan, terlalu menyakiti. Walaupun ya dia berkata ya aku sekarang lega, walaupun setelah itu tidak lega lagi ya mungkin muncul begitu. Cuma waktu itu, jadi waktu dia cerita, dia sharing bahwa dia ini suaminya meninggalkan dia, menceraikan dia, tidak semua orang susah.
Jadi kalau begitu apa? Jadi sekali lagi, waktu kita mendampingi mereka, kita pun mesti hati-hati. Karena apa? Ya tergantung cara dia berespon seperti apa. Begitu. Nah, sebelum saya berpindah kepada topik-topik yang lain, atau saya berhenti, tetapi saya mau sharing ini. Bagaimana dengan krisis karena pandemi? Nah, secara umum, saya berdasarkan survei, berdasarkan apa yang saya selama 2 tahun konseling ini, nah ini yang sering kali terjadi dalam krisis karena pandemi. Next. Kalau krisis karena pandemi, kondisi krisis ya, ketidakberdayaan itu adalah karena dampak pandemi COVID-19, itu pertama apa? Komunikasi dalam keluarga makin buruk. Walaupun ada sih makin baik, tapi banyak kondisi pandemi menjadi krisis karena komunikasi keluarga. Yang kedua, karena kondisi ekonomi. Krisis karena pandemi ini adalah penyebabnya itu karena kondisi ekonomi. Ada yang memang meningkatkan kemiskinan meningkat, tetapi perdagangan berbasis online ternyata ada orang yang justru kreatif mendapat peluang pekerjaan begitu. Yang ketiga, masalah pendidikan. Sistem pembelajaran secara online yang akses informasinya terkendali karena menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi, belum lagi pembelajaran ya, pendampingan. Yang keempat, politik ini ego sektoral, nah seringkali juga menjadi masalah. Yang keenam, masalah kesehatan dan juga masalah kerohanian, ya. Karena ada orang yang justru kerohanian itu terbangun ketika sering ketemu, bisa bicara. Tapi sebenarnya masa ini juga menjadi masa yang limpahnya pemberitaan firman Tuhan. Tetapi ini yang seringkali krisis di masa pandemi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka waktu kita bicara krisis, memahami orang menghadapi krisis, maka kita tahu secara umum ada 3 sumber yang memang betul-betul krisis yang sifatnya mendadak, emergency. Yang kedua, perkembangan eksistensial. Tetapi secara khusus kalau pandemi orang mengalami krisis, nah ini penyebab-penyebabnya. Sekali lagi, kenapa kita perlu tahu penyebab? Supaya kita paham keutuhan pergumulan seseorang dan cara dia berespon terhadap pandemi. Nah, misalkan tadi, kalau misalkan kita tahu dia krisis karena pandemi, mungkin dia mengeluhnya itu mungkin bukan masalah keuangan, tetapi mengeluhnya itu susahnya di masa pandemi itu apa? Susahnya mendampingi anak-anak belajar. Jadi bukan masalah keuangan, gitu. Ada orang masalah pandemi itu responnya yang paling memberatkan. Krisis itu memberatkan masalah kesehatan. Dia khawatir sekali, terlalu takut. Anak-anakku masih kerja di luar. Nah, itu gitu. Jadi itu yang ternyata perlu dihibur dari aspek itu. Sekali lagi tergantung cara dia berespon. Nah, sebelum lebih jauh dan sebelum saya berhenti, saya ingin mari kita melihat ini. Next, pertanyaan ini. Untuk mengenali sisi rawan krisis dan sistem nilai diri sendiri, ya kita ukur diri sendiri saja. Setelah itu kita bisa tahu tentang orang lain. Yang pertama, apa yang paling berharga dalam hidup Anda? Berapa banyak waktu, pikiran, emosi Anda untuk hal itu? Bagaimana respon Anda bila suatu saat apa yang Anda anggap berharga itu hilang? Nah, ketiga pertanyaan ini untuk membuat kita tahu bahwa kita ini akan punya titik rawan krisisnya ada di mana. Begitu. Dan itu juga kalau kita bisa memahami orang lain tentang hal-hal itu, maka kita tahu betapa krisis itu memberatkannya. Oke, baik. Saya sudah bicara 30 menit lebih. Saya kembali ke Ibu Nurani. Mungkin ada yang mau berespon, ada yang mau bertanya sebelum nanti saya lanjutkan untuk memahami 4 tahap krisis. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mulai dari awal Ibu Is tadi menjelaskan mengenai krisis-krisis ini. Kita buka pertanyaan untuk
mungkin dari pengalaman Bapak Ibu selama ini itu bisa ditanyakan. Ya, kalau seandainya ada Bapak Ibu yang bisa sharing pengalaman, mungkin ada baik. Jadi bagaimana menghadapi krisis itu? Seperti apa atau apa yang Bapak Ibu waktu mengalami krisis itu ingin orang lain memperlakukan apa misalkan. Nah, itu bisa di-sharingkan supaya kita juga memahami seperti apa. Mungkin dulu Bu yang bertanya Bu, selama ini saya memang kan berada di Komisi Pemerhati. Nah, itu kalau dilihat dari keterangan Ibu Bu Iis mulai dari awal itu kan kita itu harus memahami orang yang mengalami krisis. Tapi kita kan ya nggak tahu Bu kondisi jemaat itu kan satu-satu gitu. Kalau jemaat itu tidak membicarakan kepada kita. Yes. Nah, bagaimana kita sebagai komisi pemerhati ini untuk apakah memancing atau bagaimana atau menyelidiki gitu loh Bu. Karena saya kalau bagi saya orangnya kurang semestinya itu saya tidak pernah tertarik akan urusan orang lain begitu. Ya, paham. Begini, itu sebabnya tadi di awal-awal saya bertanya, apakah kira-kira Bapak Ibu beserta teman-teman peserta ini mengikuti di visitasi yang lalu saya sampaikan. Nah, kalau waktu itu saya menyarankan bahwa tiap kali kita visitasi, kita punya data. Gitu, punya data. Jadi, kalau misalkan kita dari data itu, tiap kali kita pembesukan, kita bawa data ini. Misalkan, saya mau membesuk si Ibu Ati misalkan. Ibu Ati ini siapa? Kita sudah punya datanya. Nah, gereja kan punya data. Nah, paling tidak itu yang menjadi dasar untuk bertanya. Misalkan, oh Ibu Ati ini seorang nenek yang anaknya di luar kota semua. Misalnya seperti itu. Dia nenek bersama cucunya saja di rumah. Nah, paling tidak dasar informasi inilah yang kita bawa ketika kita bertanya. Jadi Bu Ati gimana kabarnya anaknya gitu. Gimana kabarnya cucunya. Nah, waktu kita bertanya kabar berdasarkan data yang dari gereja itu paling tidak itu menjadi dasar untuk bertanya, untuk memancing pertanyaan. Nah, ketika si Ibu Ati kemudian menjawab misalkan, ya itu loh doakan. Saya ini khawatir anak saya di luar kota semua, masih kerja semua, nah masa pandemi. Nah, kan langsung muncul kelihatan. Jadi yang saya jadi Bu Ati paling khawatir apa? Iya, kesehatan anak-anak saya itu loh. Nah, jadi langsung kita tahu, dia ternyata yang membuat dia susah itu bukan uang, ternyata kesehatan anaknya. Nah, seperti itu caranya Ibu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan boleh ya? Ya. Oke, ya. Mari kita lihat next. Ada 4 tahap perkembangan krisis. Jadi artinya orang kalau mengalami krisis itu secara umum akan mengalami 4 tahap ini. Yang pertama apa? Masalah ya, ketika muncul masalah dari berbagai peristiwa pencetus yang menyebabkan ketegangan dan menggerakkan kita menanggulangi masalah dengan cara yang biasa kita gunakan. Jadi itu refleks sudah. Ngalami peristiwa itu membuat susah, membuat goncang, membuat apa. Kita secara alami kita itu langsung bergerak untuk menanggulanginya. Nah, sekarang tinggal menanggulangi biasa menggunakan cara apa? Begitu. Kalau dia biasanya menanggulangi langsung begini. Waduh, langsung dia ambil doa, ambil waktu doa puasa misalkan. Waktu ngalami langsung doa puasa. Nah, kalau itu ternyata kedua, kegagalan menanggulangi masalah dengan cara tadi ya. Jadi sudah doa puasa, kok masalah nggak selesai? Mulai muncul rasa tidak puas. Mulai muncul pemikiran, perasaan negatif. Misalkan jadi lebih cemas lagi, lebih bingung lagi, lebih rasa bersalah atau merasa tidak berguna, begitu. Itu muncul begitu. Ya.
Sampai kemudian yang ketiga, bila ketegangan akibat dari masalah yang tidak dapat ditanggulangi melampaui suatu ambang batas tertentu, maka hal itu akan menggerakkannya memerlukan sumber cadangan atau metode baru untuk menyelesaikan masalah itu. Misalkan dengan cara apa? Sharing kepada banyak orang misalkan. Sharing kepada hamba Tuhan yang tadi itu ada masalah, dipendem dewek, berdoa sendiri. Tapi ketika kok nggak bisa, masalahnya makin banyak, wah dia mempunyai sumber cadangan, kekuatannya apa? Banyak mencari tim doa, mungkin pindah-pindah gereja untuk tiap kali saya ketemu dengan orang seperti ini ya, jadi pindah-pindah tiap doa rebu di gereja ini, doa rebu, ingat tante siapa yang bisa menjadi pendoa syafaat, didatangi gitu. Pada tahap ini nih dibutuhkan sebenarnya konseling krisis menolong klien masalah sulit ini karena dia masalah kebingungan sekali, jadi cari pertolongan apa saja gitu. Nah, kemudian yang keempat, bila ketegangan akibat dari masalah ini tidak dapat ditanggulangi, sudah berbagai cara tadi ya, maka akan timbul kecemasan pada ambang batas berikutnya, yaitu kekacauan dalam diri sendiri. Nah, kekacauan yang kalau tidak terkontrol menjadi apa? Psikosomatis. Mulai asam lambung naik, sakit kepala, dan macam-macam. Kemudian rusaknya relasi, atau akhirnya rohaninya kacau-kacau. Mungkin ada yang berkata begini, wah aku doa, enggak doa, apa doa, wes aku nggak usah doa. Bisa muncul itu. Jadi artinya ada 4 cara atau 4 tahap krisis dialami seseorang. Ada yang begini, ada yang mengalami krisis, terus berdoa. Doa, wes gak dijawab oleh Tuhan. Maka dia lakukan apa? Sudah, wes doa nggak doa. Akhirnya dia lakukan dengan cara apa? Dia tanda kutip lari ke narkoba, ke alkohol, jalan-jalan, bisa ke sana, hambur-hamburkan uang, bisa begitu. Nah, tergantung bagaimana orang menghadapi krisis ini dalam kondisi secara umum dia apa. Jadi kalau kita ini ketemu orang yang biasanya tidak merokok, dia tahu-tahu merokok, mari jangan marah dengan rokoknya dulu, tapi cari tahu. Karena sering kali merokok, minum minuman keras, mungkin akhirnya berjudi, mungkin main game, termasuk juga anak-anak remaja, game online, atau game atau apa, atau main judi atau apa, itu semua bisa jadi pelarian dari masalah krisis yang dialami sebelumnya. Bisa beda. Atau ada orang yang nggak pernah dulunya ke gereja, dia sekarang ini rajin ke gereja. Ya kita mesti bersyukur gitu. Tapi cek motivasinya apa? Kalau betul-betul murni mencari Tuhan, cari kehendak Tuhan, luar biasa. Tapi kalau dia cari aktivitas rohani supaya dapat masalahnya selesai, hati-hati. Karena kalau itu tidak ditolong, maka dia rohaniannya akan down. Dia akan ambruk gitu, ambruk di dalam kerohanian atau masalah gitu. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa loh kok yang dilakukan, usaha-usaha dilakukan ini kok nggak ada yang berhasil. Nah, semacam itu. Jadi kita mesti tahu orang ini ekstrimnya adalah kalau dia menjadi perokok itu kita masih cari tahu kenapa dia menjadi perokok atau yang lain-lain begitu. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang pola kepribadian seperti apa? Ada tipe-tipe orang seperti apa sebenarnya yang rentan terhadap mengalami krisis ini? Yang pertama adalah emosinya lemah. Orang yang mudah bingung, gampang khawatir, takut, itu dia akan mudah mengalami krisis, jatuh. Orang yang sakit-sakitan, orang yang menyangkal realita, ya suka nggak berani menghadapi kenyataan, cenderung tergesa-gesa atau cenderung menunda waktu. Kelima, orang yang punya rasa berlebihan, rasa bersalah berlebihan, cenderung suka menyalahkan orang, cenderung bergantung sama orang, ini gampang mengalami krisis. Dan yang kedelapan itu orang yang kurang percaya
akan kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh pada Allah, yang selalu baik dan berdaulat, Allah yang selalu, ia akan mudah melewati segala peristiwa ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita sampai kepada 5 faktor yang berpengaruh pada saat krisis ya. Ini 5 faktor berpengaruh. Jadi sekali lagi, kalau tadi saya memberikan pemahaman dasar seseorang, ini loh pribadi orang yang mengalami krisis, sekarang faktor berpengaruh pada saat krisis. Jadi kenapa ada orang yang mengalami keterpurukan atau mengalami betul-betul fakta krisis yang luar biasa, dia bisa menghadapinya dengan cepat. Ada orang yang 1 bulan, 2-3 bulan sudah selesai. Ada orang yang 6 bulan itu duka citanya nggak habis-habis. Dipengaruhi oleh apa? Ini 5 faktor. 1, daya pemahaman atau wawasan. Semakin luas wawasan, semakin mudah menghadapi peristiwa yang berpotensi memicu krisis dan tidak mudah mengalami krisis. Kenapa? Karena sudah tahu, punya wawasan cukup begitu. Pasti mengalami goncang, tapi goncang itu tidak sampai demikian. Kenapa? Karena punya wawasan. Kedua, dukungan lingkungan. Semakin luas jaringan penopang, semakin mudah menghadapi krisis. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau tadi saya memberikan contoh besuk kepada Bu Ati, yang dia nenek hanya tinggal dengan cucu, anak-anak di luar. Nah, dia akan mudah sekali menghadapi krisis. Kenapa? Karena lingkungan penopangnya itu jauh, begitu. Dia akan mengalami lebih mudah goncangan dibanding dengan nenek yang sangat dekat dengan anak cucunya, begitu. Ketiga, memiliki mekanisme penanggulangan realistis dan konstruktif. Jadi tahu bagaimana waktu dia susah, waktu dia mengalami sesuatu yang bergumul, dan itu dia bisa konstruktif. Dan yang keempat adalah waktu atau kondisi. Semakin lama peristiwa berlangsung, krisis akan dirasakan makin berat. Jadi kalau ada orang yang harus mendampingi anggota keluarga yang sakit berlama, berkepanjangan, ya kemungkinan orang yang mendampingi juga akan mengalami krisis. Yang kelima adalah kerentanan. Ketika orang dalam keadaan rentan, misalkan ketika sakit, baru mengalami kesulitan, ia akan mudah mengalami krisis. Nah ini yang bedanya. Ini orang ini krisisnya itu berat atau tidak, tergantung dari 5 faktor. Dan satu yang terkenal sekali yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar, yaitu ada tahapan Kubler-Ross. Dikenal dengan 5 stages of coping with grief atau loss, atau 5 tahapan mengatasi duka cita atau kehilangan, yang dikenal dengan singkatan dari DAP-DA ini ya. Pertama itu orang alami denial, kedua anger, kemarahan, bargaining, depression, kemudian baru acceptance. Nah, 5 tahap ini kemudian Ibu Nurani juga yang mengusulkan. Bu Iis membahas 5 tahap ini. Duka cita. Nah ini terkenal sekali Kubler-Ross. Kubler-Ross itu berapa lama? Tergantung orangnya. Tidak sama, tergantung peristiwa orang dan orangnya. 5 tahapannya seperti ini. Yang pertama, yaitu denial tadi, penyangkalan. Jadi waktu peristiwa itu terjadi, benar-benar drop sekali peristiwa itu. Terus dia merasa gini, saya merasa baik-baik saja. Enggak mungkin itu terasa dulu, kayaknya enggak. Dia bilang gitu ya, aduh kok rasanya itu enggak mungkin terjadi lah, tidak lah, enggak gitu ya. Jadi itu denial, penyangkalan ini biasanya bersifat sementara, itu bagian dari pertahanan diri sendiri yang disebut dengan defense mechanism. Jadi terlalu kaget, terlalu takut kehilangan, terlalu peristiwa mengejutkan. Itu sampai kayak benar-benar ini aku kehilangan nggak sih? Benar-benar gitu. Jadi antara iya dan tidak. Nah, biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang mengalami duka cita di hari-hari pertama. Sehingga ketika ada orang memberikan ucapan duka cita, dia masih bisa memberikan salam, memberikan terima kasih, sampai tersenyum, iya, Tuhan lebih kuatkan ya Bu, iya, gitu. Walaupun dia nangis, tapi dia tetap bisa kuat begitu. Tapi kaget, kenapa kok minggu-minggu berikutnya bisa drop?
Ya, nah, minggu-minggu pertama ini bisa jadi atau hari-hari pertama, jam-jam pertama itu masih ada disebut dengan denial. Nah, perasaan ini pada umumnya akan digantikan dengan kesadaran yang mendalam. Belum sebelumnya. Ya, nih kesadaran yang mendalam tentang makna kepemilikan dan atau individu yang ditinggalkan setelah kematian. Jadi setelah mulai denial, mulai muncul kesadaran mendalam tentang pemilikan. Loh, iya, kok dia diambil dari aku? Nah, seperti itu. Kok orang, terus bagaimana kalau dia pergi? Nah, itu kesadaran tentang tanda kutip milikku kok nggak ada, kok ditinggal. Nah, ini mulai muncul perasaan ini. Nah, karena perasaan ini muncul, maka kedua tahapannya, yaitu anger, perasaan marah. Yaitu pertanyaan sekarang, kenapa saya? Ini nggak adil. Kok aku gitu? Kok punya aku yang diambil? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa keuanganku? Kenapa pandemi ini menyerang aku misalkan? Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi padaku? Kan aku baik-baik saja. Kan aku cinta Tuhan misalnya kayak gitu. Siapa sebenarnya yang salah ini? Mana? Mana? Jadi itu lebih kepada kemarahan-kemarahan. Nah, ketika berada pada tahap kedua ini, individu akan menyadari bahwa ia tidak dapat senantiasa menyangkalainya. Oleh karena kemarahan, orang tersebut akan sangat sulit untuk didekati. Oleh karena apa, perasaan marah dan iri hati tercampur. Jadi saat kondisi krisis dan saat kondisi krisis tahap kedua ini dan kondisi marah, maka biasanya itu orang nggak akan sulit didekati. Pada titik inilah kita yang besuk, yang mendampingi tidak boleh, bukan tidak boleh, disarankan, saya menyarankan tidak ngomong apa-apa selain didampingi, selain duduk dekat saja. Kenapa? Karena dia masih banyak kemarahan-kemarahan dan iri hati. Kok kamu nggak ngalami, aku ngalami. Nah, kecampuran perasaan-perasaan ini, ya, campuran perasaan inilah yang membuat dia nggak bisa rasional. Jadi kalau kita ngomong banyak, justru akan mengalami penolakan. Justru dia akan merasa bahwa kamu nggak ngerti aku, kamu nggak ngalami kayak aku. Gitu. Jadi kamu nggak ngalami, ngapain ngomong? Cuma bisa ngomong, nah, bisa seperti itu. Dan kondisi kemarahan atau kecamuknya perasaan tahap kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tahap kemarahan itu mulai reda, dia mulai menawar, bargaining. Bargainingnya itu biasanya tahapan ketiga ini dengan harapan supaya dapat menunda waktu kematiannya atau apa saja untuk menunda kesulitannya. Ya, biarkanlah saya hidup untuk melihat anak saya di wisuda. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan memberikan persembahan untuk Tuhan, misalkan. Kalau aku sembuh, aku mau bantu apa? Kalau aku sembuh, aku melayani dan itu. Nah, itu bargaining namanya. Dan biasanya kesepakatan ini dibuat di hadapan Tuhan, dan kemudian dia dengan cara mengubah gaya hidupnya. Nah, secara psikologis ia mengatakan, saya mengerti saya akan mati, tapi jika saya memiliki lebih banyak waktu, aku akan melakukan segala sesuatu. Jadi di bargaining itu ada sesuatu yang rasional, bargaining terhadap Tuhan, kepada Tuhan, bargaining supaya dia bisa mengatasi ini dan melewati kesulitan ini. Yang keempat, yaitu tahap depresi. Tahap depresi itu adalah tahap saya sangat sedih. Mengapa saya perlu peduli dengan orang lain? Jadi sedih luar biasa. Pada tahap keempat ini, biasanya ia menolak dibesuk. Menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan berduka. Nah, proses ini memberikan kesempatan kepada pasien, ya, kalau ada orang pasien atau klien kita yang sedang dying, ya, sedang mengalami luka berat atau sakit yang mungkin memang sulit mengalami kesembuhan, maka pada waktu itu dia mulai belajar untuk melepaskan sesuatu yang dicintainya. Dan tahap ini tidak disarankan individu ini tidak disarankan untuk segera menghibur, tidak. Ini merupakan titik penting dia berduka yang harus dilalui. Jadi artinya tahap ini adalah tahap pendampingan tanpa banyak kata-kata.
Jadi pada waktu marah kita lebih banyak mengerti saja, mendampingi, mendoakan. Masa depresi juga begitu. Kita mendampingi, mendoakan, hanya untuk memegang tangannya saja. Nah, itu yang dilakukan. Ya. Dan yang kelima, baru tahap penerimaan, acceptance. Semuanya akan baik-baik saja. Dia mulai bisa berani berkata begitu. Saya tidak dapat melawannya, saya sebaiknya bersiap untuk hal ini. Jadi menerima realita. Dan ini merupakan tahapan terakhir individu tiba pada kondisi sebagai umat Tuhan dengan hati yang berserah, tunduk pada kedaulatan Tuhan. Gitu. Jadi pada waktu itu ya jadi acceptance dan dia kedaulatan Tuhan. Dan pada waktu itu ya kita memberikan backup dia untuk menghibur dan menguatkan. Dan yang bagian yang terakhir sebelum kita akan mungkin bisa tanya jawab adalah bagaimana cara kita berespon efektif menghadapi dalam krisis. Tadi di 5 Google Ross itu saya kira cukup jelas. Dan yang pertama ini adalah tadi yang saya katakan. Waktu kita menghadapi orang krisis, kita lebih banyak mendengar secara intensif. Berefleksi terhadap perasaan klien dengan penuh penerimaan. Benar-benar di sini lebih banyak mendengar, penuh penerimaan. Kalau dia sedang marah-marah, mari tidak terlalu langsung mengoreksi. Ibu jangan marah, bukan begitu. Karena memang masa-masanya marah. Kalau kita mengatakan misalkan, ibu jangan marah, bisa jadi walaupun tidak terungkap, keluar ya, dari dalam hati bisa berkata, nggak marah gimana? Kalau kamu sendiri berada di posisiku apaan gitu. Malah akan menimbulkan perasaan itu. Jadi lebih banyaklah mendengar. Kalaupun kita bertanya, pilihlah pertanyaan untuk memusatkan percakapan pada persoalan yang dibicarakan. Jadi kalau misalkan tadi contoh si Ibu Atik tadi itu, yang dia ngomong gimana Bu anaknya, ya itu loh Bu, anak saya itu di luar kota semua masih kerja, saya khawatir pandemi. Nah pertanyaan kita ya tergantung dari lagi persoalan yang dia ceritakan apa. Kalau dia sedang menceritakan tentang anaknya, yang kita tanya tentang anaknya. Oh anaknya kerja di mana? Wah ya memang masa pandemi susah ya. Jadi pertanyaan berkaitan dengan itu. Yang dibicarakan si Bu Ati ya kita yang bertanya kaitan itu. Nah, yang ketiga, menolong klien meninjau kembali seluruh problemnya dan menemukan perspektif yang lebih jelas dan membantu mempersiapkannya untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Misalkan seperti ini, kalau Bu Ati tadi kan dia susah sekali, dia khawatir sekali tentang, nah, mulai percakapan itu mengarahkan pada perspektif yang lain, yang lebih jelas misalkan. Iya ya Ibu ya, tapi kita percaya Tuhan itu tahu pergumulan Ibu, Tuhan yang menjaga. Kita ini tidak bisa menolong anak karena jauh, tapi kita percaya Tuhan bisa menolong. Nah, membukakan orang pada perspektif, sekali lagi apa yang dibicarakan. Aku khawatir, nah kalau masalah penyakit ini urusan Tuhan, nah kembalikan kepada perspektif tentang Tuhan. Yang keempat, menyediakan informasi yang berguna, menjelaskan fakta-fakta yang mempunyai dasar yang kuat terhadap permasalahan. Jika kita bisa menyediakan informasi yang berguna bagi dia, apa yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan kita datang kepada orang yang sedang mengalami krisis, misalkan, ya kok saya ini didiagnose penyakit sakit lupus, misalnya seperti, oh lupus ya, oh kok saya pernah dengar ada informasi lupus tuh begini-begini. Nah, kita berikan informasi yang berguna karena dia sudah mengatakan tentang lupus gitu misalkan. Oh, lupus itu setahu saya, misalkan kita memberikan informasi setahu saya enggak boleh kena langsung panas sinar matahari ya, Bu, misalnya seperti itu. Dengan harapan dengan begitu harap dia merasa si klien kita atau orang yang kita kunjungi itu merasa oh yang datang ini menolong sekali gitu, walaupun tidak bisa memberikan informasi saat itu juga, paling tidak setelah itu kita follow up dengan memberi informasi. Atau saya kok bagus dengan ketemu dokter ini, dokter itu, misalkan. Kalau ternyata Bapak Ibu ini butuh biaya yang berkaitan dengan BPJS, oh datang aja ke dokter ini, dia menerima BPJS. Nah, saya kira itu yang penting.
berikan informasi. Kelima, berfokus pada masalah dan keputusan utama dari klien dengan tujuan memperjelas alternatif yang dapat dijalani. Alternatifnya apa? Jadi seperti kalau tadi sudah ngasih informasi tentang dokter, maka kita bisa memberikan alternatif gitu ya. Kalau mungkin ya bisa ke dokter A seperti ini, dokter B alamatnya di sini, kalau enggak apa bisa mobil gereja jemput, anter, nah bisa baca itu ya. Jadi diberikan alternatif supaya punya harapan begitu. Yang keenam, membantu klien mengambil langkah berikutnya secara konstruktif, walaupun keputusan dan tindakan yang sederhana. Sebelum klien dapat membuat keputusan lebih besar. Misalkan, ya kalau masalah ini nih, misalkan masalah penyakit, mau nggak mau ini adalah urusan Tuhan. Mari kita ambil waktu berdoa. Misalnya seperti itu. Waduh, saya sudah rasanya doa, enggak doa, kok doai. Misalnya seperti itu. Kita memberikan alternatif, memberikan penjelasan. Mari paling tidak mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, jadi itu adalah cara ngambil keputusan sederhana yang dia ambil dan itu konstruktif. Yang ketujuh, menyediakan bimbingan praktis apabila diperlukan. Misalkan berdiskusi dengan klien untuk setiap saran yang diambil. Atau misalkan, Bapak Ibu lagi mikir apa, sarannya apa, dan kita bisa ngasih bimbingan. Kemudian ke-8, memberi dukungan inspirasi emosional yang bersumber dari firman Tuhan. Setelah tadi ya percakapan awal selesai dan kita sudah mengarahkan, kita sudah tahu bagaimana. Nah, gitu. Jadi mengingatkan klien terhadap Allah, pengharapan dalam Tuhan, bagaimana kekuatan iman melalui doa dan saat teduh, dan supaya orang punya HPDT, yang hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Jika dibutuhkan, baru masuk konseling jangka panjang jika memang klien ini membutuhkan. Ya. Seperti itu, dan slide berikutnya bisa dibaca sendiri. Ya, 5 krisis menemukan Tuhan di masa krisis. Nah, ini memang saya berikan tips ini supaya Bapak Ibu bisa berikan kepada orang yang sedang krisis. Nanti saya akan jelaskan ini, tetapi saya akan berhenti supaya saya bisa, apakah ada tanggapan atau seperti apa. Silakan, saya kembali ke Ibu Nurani. Ya, terima kasih Bu Is. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada sharing selama mungkin dalam melakukan perkunjungan, itu bisa di-sharingkan pada saat sekarang ini. Jadi kita bisa mungkin dari apa yang dijelaskan oleh Bu Iis, ini yang mana yang kita mengalami kesulitan pada waktu itu. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mungkin sebelum pandemi itu kan kita juga melakukan perkunjungan. Ternyata kita menghadapi seperti yang tadi itu krisis, tapi kita tidak bisa membuka omongan. Itu bagaimana? Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Ya, saya mau tanya Bu Is. Ya. Ini kan sekarang perkunjungannya biasanya pakai itu video call. Nah, oh ya. Kalau ini kan kalau ada satu pasangan muda gitu, mau kita sambangi gitu istilahnya. Tapi selalu tidak tahu ya karena memang dia ada kesibukan atau apa, tapi kok selalu menolak gitu beberapa kali. Nah, kasus seperti ini apa kita tetap janjian? Maksudnya minta dia janjian kapan gitu tuh apa terus didedes gitu istilahnya? atau nggak mau kayaknya gitu. Nah, yang kedua pertanyaan saya, seandainya ini yang di kita mau besuk ini tadi mengalami kesulitan uang misalnya.
Tapi ketika pertemuan beberapa orang, dia maksudnya nggak ya diem aja gitu ya, nggak terlalu banyak mengeluh gitu. Tapi akhirnya dia memilih salah satu dari yang ikut pertemuan itu untuk dia ngomong-ngomong sendiri gitu loh, maksudnya WA sendiri. Nah, tapi kan maksudnya itu kan hubungan pribadi istilahnya. Tapi misalnya intinya dia minta bantuan gitu Bu Iis. Gitu terus gimana? Kita kan sebagai pemerhati kadang-kadang ya bingung ya apa caranya. Iya. Kalau ya saya itu aja Bu Iis. Ya, itu ya. Langsung saya bisa tanggapi Bu Nurani? Ya. Jadi begini, kalau ada orang yang menolak kita ajak ngobrol melalui video call, memang banyak faktor. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan cepat kenapa. Bisa jadi tidak nyaman, ya, tidak nyaman dengan video call, begitu. Kalau saya lebih menyarankan bahwa itu dia tidak nyaman dan cenderung menolak, maka dia dia lebih suka untuk tidak diajak ngomong. Maka saya lebih usulkan seperti yang lalu, yaitu ngirimin kartu. Kalau dia memang kondisi ekonominya tidak bagus, berarti kita beri bingkisan tanpa harus ngomong apa-apa, sebagai ini tanda kasih dari kami, begitu. Karena memang bisa jadi ada orang yang bisa cerita kebutuhannya, tapi ada orang yang tidak bisa cerita. Nah, kalau nggak mau dia nggak bisa cerita, ya kita sendiri memahami dan kemudian membantu gitu, memahami dan kemudian kita membantu dengan yang kita bisa bantu begitu. Misalkan tim diakonia gereja gitu, atau memberikan peluang bikin basar gitu ya, jualan-jualan. Ini gereja-gereja kan banyak ya, gereja-gereja GKI banyak itu buat lapak-lapak gitu, dan itu ternyata juga banyak menolong. Jadi peluang bekerja dan hal-hal itu sih Bu Diana respon saya. Kalau yang kedua tadi Bu, yang tadi kan keuangan ya, masalah keuangan. Iya. Ya, kalau masalah keuangan berarti memang dia si pemerhati mungkin bisa mengutus seseorang untuk bicara dengan dia secara pribadi. Ya, begitu. Untuk mendekati pribadi kalau berkaitan dengan keuangan, misalkan sama-sama pria yang sudah cukup dewasa, cukup senior untuk bisa didengarkan. Maaf, ini gini Bu Iis, maksud saya kalau dalam pertemuan itu kan misalnya 4 orang gitu ya, waktu video call. Kemudian si yang dibesuk ini tapi menghubungi salah satu, dia memilih gitu akhirnya kan, menghubungi salah satu, terus dia ngomong-ngomong sendiri gitu, maksudnya secara pribadi. Nah itu kan kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan untuk sebagai pemerhati ya apa ini, menanggulanginya atau dipinjami atau ya apa gitu kan Bu, kadang-kadang. Kalau masalah itu, kalau masalah keuangan dipinjami atau apa, itu menurut saya disepakati dari si pemerhati dulu. Seperti apa kok cara kita membantu? Jadi kita sendiri jadi si pemerhati punya kebijakan. Kalau ada jemaat butuh uang, ini dibantu dengan cara apa? Ini kesepakatan secara organisasi. Tetapi secara pribadi, ada orang-orang tertentu memang punya kas untuk membantu orang susah. Nah, kita bisa menghubungkan. Nah, si pemerhati bisa jadi secara organisasi punya keputusan atau rangkaian seperti apa, tapi juga satu sisi memberi juga gitu ya, mempertemukan kedua pihak, orang yang butuh dan orang yang mau pinjam. Kadang-kadang juga yang ketiga itu tipe ketiga, ada orang yang tidak suka memberikan pinjaman, tapi memberi saja. Jadi ada orang-orang yang merasa aku nggak mau minjemin, itu membuatmu susah,
tapi aku mau memberi walaupun sedikit, tapi itu pemberian. Nah, sekarang si pemerhati mungkin perlu membuat kebijakan dulu secara organisasi, walaupun pendekatannya kepada seseorang. Nah, seseorang ini sudah punya kesepakatan dari pemerhati seperti apa. Begitu sih, Bu. Gini Bu, misalnya orangnya itu ngomong, jangan ngomong-ngomong yang lain ya, gitu. Misalnya ini Bu ya. Jangan ngomong-ngomong. Itu kan kita juga, ya apa maksud ya kita mau, maksudnya ya walaupun mungkin satu kelompok pemerhati, tapi gini loh, tak cerita apa enggak gitu ya sama yang teman lain gitu ya. Oh, kalau seperti itu etikanya adalah kita mengatakan sorry ya, karena ini masalah hal-hal yang sensitif begini. Ini aku nggak bisa simpen rahasia untukku saja. Tapi ini adalah kami harus menyampaikan dalam tim supaya bisa mendoakan dan kemudian bisa untuk menolong. Gitu, menggunakan kalimat itu. Iya, Bu. Iya. Ya, makasih Bu Is. Ya, sama-sama. Ya, makasih Bu Diana. Pertanyaannya juga memberkati kita semua ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pengalaman lagi. Mumpung ada Bu Iis yang bisa memberikan konseling ya Bu ya. Mungkin kalau nggak ada, saya ada pengalaman gini. Ini pengalaman yang pada waktu lama sekali sih Bu. Itu ada dulu, jadi ini belum jadi gereja. Jadi kita pada waktu itu masih pos. Jadi banyak yang simpatisan begitu. Nah ini itu ada satu kita perkunjungan. Nah ternyata yang kita kunjungi itu seorang ibu ini itu kayaknya itu ada ya kita tidak tahu apakah dia karena depresi anaknya. Jadi ngomongnya itu akhirnya jadi kayak kejiwaan ngawur gitu loh Bu. Nah itu kadang kita jadi akhirnya kita kan mungkin ya ada takutan juga ya kalau mau mengunjungi ibu ini. Terus terang aja karena ya agak-agak menakutkan gitu ya. Nah, gitu tuh bagaimana Bu ya? Soalnya terus terang setelah itu sampai sekarang kita sih belum mengunjungi ibu ini. Kita tidak tahu sih kabarnya. Tapi memang dia waktu itu masih simpatisan. Ya, kalau kita tahu bahwa ya, kapan-kapan saya akan sharingkan tentang bagaimana tanda-tandanya orang ini masih normal apa enggak gitu ya. Tetapi paling tidak kalau sudah ngomong ngacau-ngacau, maka kita perlu dan memberikan saran kepada keluarganya untuk konseling atau datang kepada konselor supaya mempertegas bagaimana menolongnya. Apakah perlu ke psikiater dulu begitu? Karena kalau berkepanjangan itu saya kira risikonya akan buruk. Ini maaf, keluarganya ini sudah tidak peduli gitu loh Bu. Ibu ini sudah tinggal sendiri, sudah ditinggal sama anak-anaknya. Kalau kita mau datang ya takut. Ya, kalau seperti itu mungkin bisa kerjasama dengan GKI yang lain atau di GKI punya panti jompo kan ya. Jadi kerjasama dengan GKI yang lain untuk bagaimana menolong lansia yang kondisi ini. Tapi gitu itu apa kita tidak menghubungi anak-anaknya dulu gitu Bu? Ya, kalau anak-anaknya mau peduli, ya memang kita perlu memberi informasi kepada anaknya. Tapi kalau sudah tidak peduli, berarti kita langsung kepada
dinas sosial di Pemkot Surabaya, atau ya karena kalau dia terus sendirian kan lebih berisiko, berbahaya. Jadi apa kita tidak dianggap mencampuri urusan keluarga gitu? Memang, tetapi dibilang iya, kok dibilang kok mencampuri itu urusan ini mamahku misalnya. Iya, tapi karena kami sebagai gereja dipanggil untuk menjangkau atau menolong mereka yang dalam kondisi ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa. Bu, saya bertanya. Ya. Ya, seperti cerita yang diceritakan oleh Bu Diana, itu semisal nih kita punya tim perkunjungan. Nah itu lalu ada yang istilahnya misalnya ada satu kasus di satu keluarga gitu. Lalu dia kan pasti bilangnya jangan bilang siapa-siapa kan gitu ya Bu ya. Nah, sebaiknya itu kita sebagai tim itu apakah kita harus menceritakan kepada tim atau bagaimana, atau disimpan sendiri akhirnya ya blunder di diri sendiri gitu. Gimana Bu harusnya? Karena begini Bu, jemaat Wiyung ini punya ciri khas selalu menyimpan nggak kalau kata nggak jangan dibilang siapa-siapa ya memang nggak dibilang siapa-siapa gitu loh. Ciri khasnya jemaat Wiyung. Ya. Gitu Bu. Ya, itu bagus ya Bu ya. Iya. Jadi tidak gosip. Iya. Jadi begini, kalau memang dia tidak boleh bilang siapa-siapa, maka kita kalau ini masalah serius, maka kita akan mengatakan begini. Oh ya, thank you sudah percaya kepada kami. Tapi kami ini tidak bisa punya kemampuan menolong ibu. Gimana kalau Gimana kalau dengan sharing kepada gembala sidang, misalkan ke Ibu Minglan kah, kan Pak Dani kah, begitu, supaya itu bisa ditolong. Kalau misalkan dia bersikeras gini, usah, jangan, ya sudah, berarti ya untuk kita simpan menjadi pokok doa pribadi. Karena kalau kita melanggar kesepakatan, melanggar apa yang dia inginkan, dia nanti sakit hati malahan. Jadi etika konselingnya adalah mengizinkan dia untuk apa pilihannya begitu. Jadi kita sebagai tim juga harus nggak istilahnya nggak menceritakan kembali gitu ya. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa cerita. Ya. Tapi kalau maksudnya jemaat ini dia kan kita sebagai tim ya, mungkin kelompoknya Cik Sinta gitu bilang, oh ya ini nanti kita bisa menghubungi hamba Tuhan atau dibicarakan di dalam majelis jemaat, dan jemaat itu menerima, baru kita bisa ini ya Bu ya, boleh membukanya di dalam tim pemerhati gitu ya Bu ya, yang maksudnya itu dari tim intinya pemerhati begitu ya. Ya, setuju. Soalnya kalau enggak gitu nanti kan kadang jemaat ini akhirnya mungkin bisa kecewa karena nggak ditanggulangi, dan kalau ditanggulangi oleh tim pemerhati secara khusus ini ya kan berat. Ya. Jadi rahasia klien atau itu penting luar biasa. Makasih. Ya. Makasih. Nah, ini masih panjang ya. Ini masih jam 8:30 bisa. Mungkin ada ada tambahan-tambahan lagi dari teman-teman pemerhati. Dipersilakan ya Bu ya, enggak apa ya Bu ya. Ya. Mungkin dari KPR ada unek-unek selama
perkunjungan atau mau melakukan perkunjungan, tapi bagaimana caranya tidak tahu atau untuk mensinkronkan, bisa dari KPR untuk sharingkan selama ini untuk pendekatan. Mungkin kalau KPR banyak yang mungkin yang mengalami krisis itu mungkin dalam sekolah atau gimana ya. Mungkin KPR ada perwakilan dari KPR yang bisa sharing. Iya, selamat malam. Ya. Ya, kalau dari KPR itu memang hari ini belum bergabung, tetapi biasanya kalau dalam KPR itu agak sulit ya, Bu Luis, kalau ngomongin soal anak remaja tuh. Kadang lebih banyak diemnya gitu ya. Jadi jadi kadang-kadang tim KPR itu ketika ngajakin ngobrol itu tuh yang kebanyakan ngomong malah tim KPR-nya. Jadi ayo begini-begini, anaknya cuma bilang ya enggak, belum tahu. Ya. Jadi kalau semacam itu seperti apa? Saya biasanya kalau ditanya begitu dan ini kita memberi informasi. Biasanya kalau informasi itu menggigit dia, baru berespon. Misalkan gini, kali ini mau pembesukan kepada KPR, kasih tema apa? Misalkan pentingnya bisa membuat TikTok, ya misalkan gitu kan, TikTok kayak gitu, gitu. Hari ini sejauh mana dampak TikTok kepada gangguan krisis, misalnya seperti itu, krisis identitas. Nggak bisa TikTok sama dengan krisis identitas, betulkah? Kita memberi informasi-informasi yang memancing begitu, biasanya mereka akan berani berespon. Berarti perlu bahan ya, Bu Is ya? Ya, benar banget. Nah, sebenarnya kalau untuk jemaat juga atau komunitas manapun, saya biasanya ternyata efektif dengan memancing itu. Kalau ibu-ibu demo masak misalkan, demo masak atau kasih topik-topik. Misalkan herbal itu jauh lebih baik daripada pengobatan barat, betulkah? Wah itu kan itu kontroversi itu. Itu nanti mereka bisa berkomentar apa saja. Oh begitu. Jadi tidak melulu yang jadi rohani itu ya Bu Is ya. Betul. Nuansanya kalau bisa yang rohana begitu Pak. Yang kira-kira itu rohana sesuatu yang kayaknya di duniawi banget. Nah itu biasanya kenapa? Karena kalau yang hal-hal itu semua bisa jawab. Bicara TikTok itu semua pasti bisa jawab itu. Ya betul. Jadi kalau kita langsung rohani begitu biasanya mereka takut salah atau takut dianggap rohani atau apa begitu. Iya seperti itu ya. Iya nanti coba anak-anak ya harus berlatih lagi ini ya. Jurus baru ya Pak ya, jurus baru visitasi Pak ya. Apa? Jurus baru visitasi. Iya, jurus baru. Memberikan tema. Tapi memang penting juga ya, maksudnya itu sebelum kita melakukan visitasi itu kita sebagai tim itu berkumpul dan mungkin mempelajari dari seseorang atau keluarga yang akan kita kunjungi gitu ya Bu Is ya. Jadi pertama itu penting sekali. Kalau yang visitasi yang waktu saya pembahasan yang pertama penting data dulu dah. Data itu sudah modal sudah. Kalau data sudah ada, baru yang kedua topik yang menarik buat orang yang kita kunjungi. Ya. Karena selama ini mungkin bisa jadi kita kadang memiliki persepsi bahwa yang jadi topik adalah yang kita kunjungi, itu jadi kita bahas melulu. Padahal apalagi anak remaja nggak suka Pak kalau dirinya dibahas. Bener.
Apalagi kalau bicara tentang saat teduh. Waduh, wis Nah, itu. nggak kepengen ngomong gitu. Jawabannya sudah aja gitu Bu ya. Bener banget. Nggak ada jawabannya. Kayaknya aku bolong Kak, nggak ada begitu. Ya, ya, gitu aja. Tapi iya, nggak tahu itu seperti apa, jawabannya iya, gitu. Iya, anak-anak karena memang sepertinya anak-anak remaja gitu tuh akhir-akhir ini sudah mulai nyaman kan Bu ya dengan loneliness gini seperti ini ya. Di kamar, di rumah hanya berhadapan laptop. Yang penting wifi kenceng begitu kan Bu. Bener banget. Nah, itu salah satu TikTok masih ini nih. Masih disukai ini TikTok. Iya. Jadi kalau mengangkat TikTok, oke, Pak. Oke, ya terima kasih atas rekomendasinya Bu Is. Oke, Pak. Baik. Ya, saya kira cukup gitu, Bu Nurani. Cukup ya. Terima Baik. kasih. Untuk terakhir mungkin Bu Iis bisa memberikan satu kata penutup dan kesimpulan dari seluruh materi ini, Bu. Ya, saya ingin langsung ke slide terakhir sebagai penutup ya. Nah, saya ingin bacakan ini sebagai penutup. If God sends you many sufferings, it is a sign that He has great plan for you and certainly want to make you a saint. Jika Tuhan mengizinkan banyak penderitaan, itu tandanya Tuhan sedang punya rencana besar bagimu dan secara khusus untukmu. Makin hari Tuhan ingin kamu makin hari makin kudus, makin jadi berkat, makin kudus sebagai Tuhan. Nah, ini jadi kesimpulan. Jadi waktu kita menghadapi krisis, maka kita memberikan prinsip utama bahwa satu, nggak pernah persoalan sekarang itu kebetulan, tidak, tetapi itu adalah menimbulkan, menghasilkan kekuatan untuk masa depan. Dan yang kedua, kutipan kedua ini bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik di balik itu. Hanya pada masa-masa orang belum ngeh tentang bagian ini, maka tugas kita sebagai pemerhati, sebagai pendamping, sebagai konselor adalah lebih banyak mendengar, menerima, mendengar, mendoakan. Membicarakan sedikit-sedikit apa yang ingin mereka bicarakan. Bukan kita banyak ngasih nasihat dan khotbah. Tidak sama sekali. Tetapi lebih kepada mendengarkan dan memberikan respon-respon kalimat-kalimat yang dibutuhkan. Ya, tidak mudah, tetapi pengalaman jam kerja, jam tayang, jam kerja, jam tayang, jam pemerhati, jam konseling akan membuat kita bisa tahu kapan-kapan mesti bicara. Dan saya percaya sekali seperti Yakobus bilang bahwa kalau kita kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat. Saya kira sampai di sini uraian ini. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Saya stop share ya. Ya. Jadi untuk terakhir kita akan berfoto bersama dulu ya. Pak Dhani ya yang akan foto ya Pak ya.